Menjadi orang baik adalah hal yang benar. Tetapi kita tidak bisa mengatakan baik kepada semua orang. Karena itu akan menjadi tidak baik. Jadi keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin less stress, bahagia. Kalau kita sedang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah saya pada saat ini dengan tema berani berkata tidak. Untuk berkata tidak, jauh lebih sulit dibandingkan berkata ya. Karena antara kita pasti ada yang punya sifat tidak tega untuk menolak sesuatu karena takut menyakiti. Namun kadang hal seperti itu malah berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Kadang kamu pun perlu memprioritaskan dirimu ketimbang orang lain. Banyak orang-orang yang merasa gak enak hingga terpaksa melakukan hal yang ia tidak sukai. Kadangkala juga ungkapan tidak enak ini agar Anda diakui sebagai orang yang baik hati di hadapan mereka. Padahal dalam hati Anda sangat menyesal mengatakan iya. Sesungguhnya berani berkata tidak justru bisa menimbulkan banyak dampak yang positif bagi kita. Salah satu kunci menjadi orang sukses adalah berani mengatakan tidak. Sebab ditulis smartmoney.co, psikologis Daniel Lee Rothschild mengatakan bahwa kata tidak dapat membuat seseorang lebih bahagia. Dalam konteks pekerjaan, dengan berani mengatakan tidak berarti seseorang akan mampu mengatur jadwal dengan rapi dan sesuai target. Daniel Lee menyebutkan berkata tidak bisa jadi akan menutup beberapa pintu. Namun bukan berarti tidak bisa membuka pintu-pintu yang lain. Amazing bukan? Berkata tidak membuat Anda keluar dari zona nyaman dan lebih menghargai diri sendiri. Senada dengan itu Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, berkata perbedaan antara orang sukses dan orang yang sangat sukses adalah orang yang sangat sukses akan berkata tidak pada hampir setiap apapun. Luar biasa. Jadi ayo kita perlu melatih diri kita untuk berkata tidak selalu yes. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 37, jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kita Matius pasal 5 ini adalah undang-undang dasar kerajaan Allah, yang dimana Yesus mengajarkan kepada banyak orang, jika kamu merasa benar ya kamu katakan ya. Namun jika kamu merasa tidak benar ya kamu katakan tidak. Karena lebih daripada itu akan menyusahkan dirimu. Nah, saya mau bagikan kepada semua keuntungan jika kita berani berkata tidak, agar hidup Anda gak susah lagi, gak terbeban karena sungkan berkata tidak. Nah, kita akan lihat di sini ada 3 keuntungan jika kita berani berkata tidak. Yang pertama, keuntungan kalau kita berkata tidak, Anda akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berarti kalau Anda sering berkata ya, Anda makin gak berkenan di hadapan Tuhan. Wahyu 3:16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutmu. Ini adalah teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia, adalah jemaat terburuk dari 7 jemaat di Asia Kecil atau Turki. Kenapa jemaat Laodikia menjadi jemaat terburuk? Karena sekalipun jemaat ini kaya, rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, tetapi mereka tetap saja berkompromi dengan dosa. Jemaat ini suka dengan kenyamanan, tidak berani berkata tidak kepada arus dunia. Hal ini menyebabkan mereka jadi suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Itu sebabnya Tuhan ingin memuntahkan mereka. Artinya Tuhan menolak mereka. Ternyata begitu kita sulit berkata tidak, maka kita jadi orang Kristen yoyo, naik turun, timbul tenggelam, sebentar panas, sebentar dingin, jatuh bangun dalam dosa. Hal ini membuat Tuhan menjadi marah. Ketidakberanian atau ketidaktegasan untuk berkata tidak kepada dosa seringkali menjadi penyebab utama kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Akhirnya kekristenan kita bantet, tetap saja standar, biasa-biasa saja, kurang bertumbuh dan tidak berdampak terhadap orang lain. Apalagi dalam budaya timur seringkali kita merasa sungkan dan sulit sekali menolak ajakan orang. Walaupun kita tahu ajakan itu untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Mazmur 36 ayat 5, kejahatan dirancangkannya di tempat tidur. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Wow. Pemazmur sedang menjelaskan ciri-ciri orang fasik, suka merenungkan kejahatan, berada di jalan yang tidak baik, dan apa yang jahat tidak berani ditolaknya. Bedanya orang fasik dengan orang benar, orang fasik tahu kebenaran tapi sulit melakukannya. Kejahatan pun tidak ditolaknya. Dia
berkata iya kepada kejahatan. Sedangkan orang benar tahu kebenaran dan dia berani melakukan kebenaran. Ini sebuah filosofi. Jika kamu tidak takut kepada Tuhan, kamu akan takut kepada banyak orang. Jika kamu menyenangkan banyak orang, maka kamu tidak menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, jika kamu takut kepada Tuhan, maka kamu tidak akan takut kepada banyak orang. Jika kamu menyenangkan Tuhan, kamu tidak harus menyenangkan semua. Wah, bisa pecah kepala kita kalau kita harus menyenangkan semua ke orang. Kita nggak bisa jadi diri sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak terang, kita harus bersikap tegas terhadap pilihan-pilihan yang seringkali menjerumuskan kita ke dalam dosa. Memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap segala bentuk kejahatan, meskipun terkadang kita harus berhadapan dengan resiko yang tidak mudah. Sebagai contoh yaitu Yusuf. Karena takut akan Tuhan, ia penuh ketegasan menolak bujukan rayuan istri Potifar. Di mana istri Potifar berkata kepada Yusuf, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolaknya. Dan berkata Yusuf kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan ini membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ada dalam Kejadian 39 ayat 7-10. Dan karena keberanian menolak rayuan dari istri Potifar, maka Yusuf harus menanggung resikonya, yaitu difitnah dan akhirnya dijebloskan di dalam penjara. Memang ada harga yang harus dibayar untuk hidup dalam keberanian atau dalam kebenaran. Maukah kita bersikap seperti Yusuf? Atau malah sebaliknya, kita tidak berdaya dan gampang berkata ya, meskipun kita tahu bahwa perbuatan itu dosa. Mana yang harus saudara pilih? Takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan? Berkompromi dengan dosa bukti bahwa kita ini hanyalah Kristen-Kristen biasa, bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Adam dan Hawa sudah diperingatkan Tuhan agar jangan bergaul dengan teman tidak sepadan atau teman yang tidak senilai dengan mereka. Namun Adam dan Hawa tidak tegas, malah toleransi bergaul dengan si iblis, si penggoda, yaitu teman yang tidak senilai. Maka Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa. Seandainya Adam dan Hawa tegas, tidak bergaul dengan teman yang tidak senilai, dengan teman yang tidak sepadan, maka dosa tidak pernah hadir di dunia ini. Karena Adam dan Hawa berkompromi, bergaul dengan teman tidak senilai, akhirnya dosa hadir di dunia ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tegas dan tidak kompromi. Dia adalah Tuhan yang berkata ya, dia Tuhan yang berkata tidak. Tidak kepada dosa, ya kepada kehendak Bapa. Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, ketika Yesus berpuasa di hari ke-40, maka datanglah si pencoba, si iblis, untuk mencoba Yesus. Iblis tidak datang sebelum hari ke-40. Karena Yesus tentu masih dalam kondisi prima. Kenapa iblis datang di hari ke-40? Karena dia tahu bahwa di titik inilah Yesus sangat lemah dan sangat lapar. Orang kalau sedang lapar, makan apa saja jadi enak. Nah, iblis mulai menggoda Yesus dan berkata, ubahlah batu ini jadi roti. Buat Yesus yang sedang berpuasa 40 hari, dengan gampang dia berdoa merubah batu jadi roti, karena dia maha kuasa. Tapi sekali lagi Yesus tegas berkata kepada si iblis, ada tertulis, manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis kaget. Lalu iblis coba berpikir dan membawa Yesus ke atas bait Allah, meminta Yesus menjatuhkan diri dari atas bait suci. Nanti akan ada malaikat yang menggendong. Jelas bagi Yesus malaikat diciptakan untuk melayani Allah dan manusia. Kalau Yesus memerintahkan malaikat, pasti malaikat akan menopang Yesus. Tetapi Yesus berkata tegas kepada si iblis, ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Wow, Yesus tegas dan tidak kompromi. Iblis kaget. Lalu kemudian iblis coba membawa ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, serta berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus tidak tergoda dan tegas berkata tidak, sebab ada tertulis, hanyalah iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau sujud menyembah. Wow, iblis langsung lari dari hadapannya, menunjukkan ketegasan. Kalau kita bisa berkata tidak kepada si penggoda atau kepada si iblis, akhirnya mereka yang lari. Nah, bedanya Yesus sama Adam, Yesus tegas dengan Adam tidak tegas. Jadi jangan kompromi dengan dosa, karena apa saja yang Anda toleransikan akan menguasai Anda, dan apa saja Anda biarkan akan menjajah Anda. Lebih baik kita tegas di awal, jadi indah di akhir, daripada kita lembek di awal, jadi sengsara di akhir. Jadi keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin produktif, bukan semakin mandul, bukan stuck, semakin
progres. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk kita berkata ya, ada waktu kita bisa juga berkata tidak. Sebab kalau kita ikuti maunya teman atau ikuti semua pekerjaan, tidak ada habisnya. Malah membuat kita jadi nggak efektif dan nggak produktif. Kalau kita sering berkata ya terhadap apapun dan di setiap kondisi, akibatnya kita jadi membuang waktu. Waktu yang produktif jadi tidak lagi produktif. Jika kita menolak permintaan untuk tidak ikut meeting karena kita memang tidak ada kebutuhan di meeting itu, dan kita bisa gunakan waktu tersebut kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya mengerjakan kerjaan lain yang ditugaskan untuk kita. Jadi sangat bermanfaat jika kita berani berkata tidak. Kita bisa menjadi lebih produktif, bisa mengatur waktu lebih baik, tidak perlu bergadang, dan punya kesehatan yang lebih prima. Dan dengan berkata tidak, dengan lantang tanpa beban, kita bisa lebih jujur dan percaya terhadap keinginan diri sendiri. Jadi kita bisa melakukan apa yang kita ingin kita lakukan, dan tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Kalau kita bisa dengan tenang berkata tidak kepada orang-orang di sekitar kita, maka hubungan kita jadi lebih positif dan baik. Karena dibangun di atas kejujuran. Bukan selalu menyenangkan semua orang. Orang juga mengerti bahwa kita punya keterbatasan. Anda harus mengerti bahwa diri Anda memiliki keterbatasan untuk melakukan segala sesuatu. Termasuk dalam hal ini selera, visi misi, bahkan idealisme Anda. Jangan sampai karena Anda enggan berkata tidak, ujung-ujungnya malah Anda merasa dirugikan. Visi misi Tuhan tidak tergenapi dalam hidup Anda. Anda jadi gak memecahkan target. Anda salahkan Tuhan. Gara-gara Anda berbuat ini dan itu sama teman, tapi Anda tidak melakukan yang menjadi prioritas Anda. Matius pasal 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan, di dalam perumpamaan tentang talenta, ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Yang menarik, hamba yang menerima 5 talenta itu, setelah dipercayakan oleh tuannya, ia langsung menjalankan, mengembangkan, memperkerjakannya. Ia serius dengan waktu yang dipercayakan. Ia tidak kompromi dengan waktu yang sia-sia. Karena melalui time frame yang sama dengan teman-teman yang punya 2 dan 1 talenta, dia harus mengembangkan lebih banyak daripada mereka. Dan lebih mudah mengembangkan 1 talenta menjadi 2 talenta, atau lebih mudah mengembangkan 2 talenta menjadi 4 talenta daripada mengembangkan 5 talenta jadi 10 talenta. Yang notabene jauh lebih berat dengan waktu yang sama dengan mereka. Pasti hamba yang punya 5 talenta ini harus sering berkata tidak sama teman-temannya, berkata tidak dengan entertainment. Sebab kalau dia sering berkata ya kepada teman-temannya atau kepada entertainment, maka talentanya tidak akan berkembang 2 kali lipat. Seperti hamba yang punya 1 talenta sering berkata ya kepada iri hati, bermalas-malasan, berkata ya kepada komplain, berkata ya untuk entertainment, dan lain sebagainya. Akhirnya talenta tidak bertambah, talenta tetap sama. Sebagai akibatnya hamba itu tidak produktif dan akhirnya dihukum, dipecat oleh tuannya. Tetapi hamba yang produktif malah dipercayakan sama tuannya perkara-perkara yang lebih besar. Jadi Anda harus cerdas menyusun prioritas. Karena gagal menyusun prioritas menyebabkan Anda gagal dalam kehidupan. Berhasil menyusun prioritas maka berhasil dalam kehidupan. Kalau Anda gagal dalam rumah tangga karena Anda selalu berkata iya sama teman, apakah temanmu bisa memulihkan hubunganmu dengan keluarga? Belum tentu. Atau kalau Anda dipecat dari pekerjaan karena Anda selalu berkata ya sama teman-teman, apakah temanmu bisa mencarikan pekerjaan lebih baik? Belum tentu. Jadi tidak ada masalah kita suka entertainment, kongko-kongko, kumpul-kumpul sama teman-teman, tapi ingat waktu dengan keluargamu, ingat waktu dengan Tuhanmu, ingat waktu akan tugas dan tanggung jawabmu. Jangan sampai kamu kebablasan sama teman-teman sampai akhirnya waktu dengan Tuhan, keluarga, dan tugas tanggung jawabmu terabaikan. Ini namanya kurang bijak. Anda boleh baik, tapi Anda juga harus bijak. Jadi keuntungan jika kita berani berkata tidak, maka membuat Anda semakin produktif. Kalau Anda selalu berkata iya, akan merugikan dirimu sendiri. Yang ketiga, keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin less stress. Anda akan mengurangi rasa stres. Orang yang berani berkata tidak jelas akan lebih happy, lebih kurang rasa stresnya, lebih enjoy life. Hidup sudah susah, jangan ditambah susah karena suka menyenangkan semua manusia. Amsal 29 ayat 5, takut kepada manusia mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut akan manusia mendatangkan musibah, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi, dikaruniakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Berkata tidak membuat kita menjadi seorang yang egois,
Justru berkata tidak cenderung menolong kita terlebih dahulu dan malah dapat meningkatkan kemurahan hati kita. Jika kita selalu berkata ya kepada siapapun dan kapanpun, kita akan memiliki waktu yang tidak fokus. Kita jadi orang yang akan kelelahan. Dampaknya kita bisa kelelahan, yaitu bisa stres. Bahkan kita bisa kesel terhadap orang-orang yang menghabiskan waktu kita. Harusnya kalau kita memberi itu, memberi dengan sukarela dan ucapan syukur. Dan berakhir dengan kebahagiaan. Ada buahnya. Bukannya menggerutu bersungut-sungut, penyesalan, sakit penyakit, kerugian. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apa gunanya kita bagi orang lain jika kita tidak fit? Atau kita lelah? Atau kita stres? Jika kita lebih sering mengatakan tidak terhadap sesuatu, kita bisa menggunakan waktu tersebut dengan mengisi energi kita. Coba bandingkan jika kita mengatakan iya dalam kondisi prima dengan kita mengatakan iya dalam kondisi lelah. Sudah pasti dampaknya berbeda. Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wow. Tuhan Yesus mengajarkan hukum pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri, kita tidak akan bisa mengasihi sesama. Urutannya belajar untuk bisa kita ini menerima keadaan. Bisa sehat dulu, kuat dulu, prima dulu, berkecukupan dulu. Baru kita bisa melepaskannya kepada orang lain. Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa menyehatkan orang lain? Kalau kita lemah, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Kalau kita berkekurangan, bagaimana kita bisa bantu orang lain? Kita akan cenderung jadi benalu. Kita akan cenderung punya maksud udang di balik batu kalau kita menolong, tapi kita sendiri dalam keadaan kekurangan. Pengen terima pujian, pengen terima imbalan dan sebagainya. Justru ketika kamu penuh, kamu berkelimpahan, kamu menolong orang, jadi akhirnya kamu menolong dengan ketulusan. Justru dengan berani berkata tidak, kita sedang mengumpulkan kekuatan untuk menolong lebih banyak orang. Contoh, ada sebuah cerita. Pak Gianto adalah seorang yang sangat baik hati. Karena itu ia sering diminta tolong oleh tetangga sekitarnya. Mereka mempercayakan banyak hal kepada Pak Gianto. Seperti cat pagar, membetulkan saluran air yang tersumbat, memotong rumput, sampai menjaga ternak mereka. Tapi suatu hari Pak Gianto sangat tidak enak badan. Kepalanya pusing, badannya menggigil, dan seperti orang yang kurang tenaga, kayak belum makan 1 minggu. Ketika Pak Gianto merasa tidak enak badan, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata yang mengetuk pintu rumah itu adalah Bu Marti. Bukannya menolong, menanyakan apa kabar, melainkan dia berkata, "Pak, saya dan keluarga ada urusan keluar kampung sebelah. Bisa minta tolong agar kamu bisa menjaga ternak saya selama kami pergi," kata Bu Marti, yang rupanya ingin meminta pertolongan pada Pak Gianto. Pak Gianto sebenarnya ingin menolaknya karena badannya belum sehat sepenuhnya. Namun karena ia tidak enak untuk menolaknya, jadi ia pun memenuhi permintaan tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaan menjaga ternak, giliran Pak Hasan yang minta tolong. Pak Hasan minta tolong untuk memotong batang-batang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Namun lagi-lagi Pak Gianto sungkan untuk berkata tidak. Dan tidak lama setelah pekerjaan itu selesai, seorang kakek minta tolong dicarikan rumput untuk sapinya. Seperti biasanya Pak Gianto berkata iya lagi. Hasilnya ketika ingin istirahat di malam hari, ia terkapar di kasur, tubuhnya pegal sana sini dan sakit kepala sampai pertama parah. Dalam hati Pak Gianto, dia sangat menyesal karena tidak berani menolak, yang dimana dia tidak mampu untuk mengerjakan. Amsal 29:25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut kepada orang mendatangkan musibah bagi dirinya. Jadi jangan menjadi superhero karena kamu sendiri punya keterbatasan. Menjadi orang baik adalah hal yang benar, tetapi kita tidak bisa mengatakan baik kepada semua orang, karena itu akan menjadi tidak baik. Jadi keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin less stress, bahagia. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.